semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue lagi berada di pagelaran Gias. Tepatnya ada di antara bootnya Adiputro, kemudian ada bootnya Tentrem dan bootnya Laksana. Nah, di video kali ini gue akan mereview produk-produk terbaru, khususnya bus yang ada di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023. Pertama kita akan mulai dulu dari yang paling fenomenal nih, yang paling rame di Gias tahun ini, khususnya di dunia perbisan, yaitu dari bootnya Adiputro, produk JetBus 5 mereka. Yuk. JetBus 5 series. Nah, untuk varian yang akan kita review pada video kali ini adalah JetBus 5 SHD single glass. Untuk JetBus 5 sendiri, lampunya ini sudah full baru desainnya. Ini di bagian atas, di lampu depan ini terdapat DRL yang menyala dari ujung kanan sampai ke ujung kiri. Kemudian di sini terdapat lampu sen dengan running sen. Kemudian di bawah sini juga ada running sen, dan terdapat 3 lampu yang terdiri dari lampu headlamp, kemudian high beam dan fog lamp. Lalu di sini ada semacam komponen, mungkin kalau dibuka isinya mungkin untuk menyimpan tools atau apa, kita kurang tahu karena kita tidak bisa membukanya. Lalu di bagian bawah sini terdapat list, tapi ini bukan chrome, ini bahannya seperti doff. Dan untuk HTML sendiri ini dikelilingi oleh lapisan chrome. Sisa sendiri yang digunakan di unit ini adalah Scania K450 terbaru. Jadi Scania 450 ini belum ada yang pakai sebelumnya. Di unit inilah Scania K450 ini digunakan, dan unit ini dimiliki oleh Eosan. Di varian JetBus 5 ini juga spionnya ini baru, dan untuk desain spionnya ini nih ada 2 lampu yang kayak cakaran gitu, dan ini lampu untuk apa ya, simbol kalau misalkan ini ada spion bis, dan juga ini bisa berubah menjadi lampu sen. Oke, kita ke bagian samping. Nah, untuk selendangnya ini dia juga desainnya terbaru, jadi udah nggak ada lagi tuh selendang setra ataupun selendang geprek yang menghalangi visibilitas penumpang bagian depan. Jadi selendangnya ini berada di bagian bawah kaca penumpang. Desainnya simple tapi elegan. Lalu kalau misalkan tadi ini kan varian single glass, jadi dia tidak menggunakan topi ya. Untuk varian yang double glass ataupun double decker masih menggunakan topi, dan untuk desain topinya juga sudah baru. Tadinya kan list chrome itu berada di bagian bawah dari topi itu, sekarang list chrome-nya naik ke bagian atas. Kemudian di bagian samping, di bagian atas itu terdapat lampu LED juga berwarna biru. Lalu kemudian ini ada list yang menyambung sampai ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang atas ini juga terdapat lampu lagi, dan ini desain dari lekukan kacanya juga sudah baru ya kan. Kalau di JetBus 2 dan JetBus 3 itu kan lekukannya sama, nah tapi di JetBus 5 ini lekukan kacanya ini baru. Lalu kemudian yang unik juga ini nih, velgnya menggunakan velg aluminium, tapi di sini bukan logo dari brand sasis tersebut, melainkan logo angka 50. Dan deliverynya juga ini kalau dilihat dari jauh ini tulisannya 50 Anniversary Edition. Apa sih artinya 50 Anniversary Edition ini? Nah, untuk saat ini karoseri Adiputro sedang berulang tahun yang ke-50. Jadi di ulang tahun yang ke-50 ini Adiputro meluncurkan varian JetBus 5. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Oke, untuk varian JetBus 5 ini desain bagian belakangnya juga sudah berubah total. Kita review dari bagian atas dulu.
Di atas itu terdapat semacam spoiler. Nah, yang ada spoiler di atas dan di tengahnya terdapat lampu rem. Kemudian di bawahnya itu ada lampu mayang. Lalu di desain kacanya ini di bagian bawah ada list dengan tulisan Adiputro. Kalau sebelumnya di varian Jetbus 2 dan Jetbus 3 tulisan Adiputronya itu gendut ya, terus besar. Ini dibikin lebih simple dan lebih kecil. Lalu terdapat list juga nih, list chrome di tengah. Lalu ada emblem Adiputro, emblem Scania sebagai sasisnya. Lalu di bawahnya terdapat kisi-kisi mesin. Kisi-kisi mesinnya dan kisi-kisi mesinnya ini simple ya, simple. Lalu di sini juga ada kisi-kisi lagi. Jadinya kalau di varian sebelumnya kan kisi-kisinya ada di atas menjulang dari kanan ke kiri dan ada 3 tumpuk. Ini dibikin lebih simple dan elegan. Kalau biasanya plat nomor bis berada di bawah sini, untuk varian Jetbus 5 plat nomor berada di atas. Lalu untuk desain lampunya nih udah baru. Ini terdapat lampu stop lamp, kemudian ada lampu sen yang mengalir, dan kayaknya di bagian bawah sini adalah lampu mundurnya. Lalu kemudian ada lampu sen juga nih di samping sini untuk membantu pengendara yang berada di samping kalau sebagai simbol kalau bis ini ingin belok. Oke, kalau tadi kita sudah mereview eksterior dari Jetbus 5, baik dari tampak depan maupun tampak belakangnya. Sekarang kita akan intip yuk interior dari Jetbus 5 ini. Nah, ini yang kita masuk ini adalah Jetbus 5 SHD single gas miliknya Peosan, menggunakan sasis Scania K450. Belum pernah ada yang pakai sasis ini di Indonesia. Yuk kita masuk. Barang kalau bisa antara yang diganti ininya aja, diganti salah satu tanggalnya. Oke, sekarang gue udah berada di dalam interior Jetbus 5 SHD. Nah, untuk interior ini benar-benar berubah total dari Jetbus 3 sebelumnya. Kita coba duduk kali ya. Nah, untuk Jetbus 5 ini, untuk lover AC-nya lihat dong, ini udah premium. Ini pakai modelnya nih kayak model di mobil nih, lover AC-nya. Lalu ini ada lampu baca, dan ada 2 port USB. Dan di sini juga interior ini di bagian atas ini juga terdapat semacam ambient light. Lalu di samping juga ada ambient light. Ini nggak tahu ya warnanya tuh bisa berubah-ubah apa begini aja. Tapi dengan warna basic seperti ini yang ada di pameran ini udah bisa dikatakan warnanya ini warna mewah, putih ke kuning-kuningan, seperti warna mewah gitulah. Kalau lihat-lihat hotel mewah biasanya tuh ambient light seperti ini. Oke, sekarang ini gue sedang berada di bootnya Laksana, dan di bootnya Laksana ini yang paling terbaru adalah SR3 double decker. Sebenarnya Laksana juga bawa unit-unit lain, SR3 Ultimate, kemudian Kombi Bus, tapi itu kan udah pernah kita review ya di Gias tahun lalu. Nah, yang baru ini ada di SR3 double decker. Oke, kita langsung lihat ini ke depan. Untuk lampunya ini tetap sama menggunakan lampu SR3 pada umumnya. Kemudian di atas ini ada emblem Legacy, ada tulisan legasinya. Ini ngingetin sama Legacy SR1 generasi pertama. Di sini tuh ada tulisan kayak gini. Nah, ini menggunakan sasis Volvo ya, Volvo B11R 450 horsepower Euro 5. Kemudian kita lihat ke bagian atas. Nah, di sini nih sekarang udah nggak pakai topi nih. Topinya dihilangkan, kemudian diganti pakai list yang lebih tipis. Ada aksen chrome-nya. Kemudian di bagian tengahnya ini ada LED-nya, LED ala SR3 Laksana. Oke, dari bagian sampingnya, kalau misalkan Laksana itu dulu catnya itu yang SR3 itu ininya nih selendang sampingnya nyampe bawah, ini hanya sampai tengah saja. Dan ini kelihatan desainnya itu kayak lebih mengkotak ya, garis-garisnya tuh lebih patah-patah gitu sebenarnya. Tapi kalau dengar penjelasannya dari di channelnya Mas Andriawan Pratito, basic
SR3 sama SR2 double decker itu sama. Yang bikin beda itu karena desainnya aja. Jadi ini desainnya lebih kelihatan mengkotak. Oke, kita ke samping belakang. Nah, di bagian sini ini juga sebenarnya sama aja, tapi karena desain ininya ini begini, didesain seperti ini jadi lebih terlihat mengkotak. Lalu karena ini varian Ultimate, jadi sini udah ada lekukannya nih. Ini terdapat lekukan ciri khas varian Ultimate. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini paling perubahan yang paling besar itu berada di bagian atas. Bagian atasnya itu kalau misalkan SR3 yang lain itu LED-nya aneh itu berada di samping, tapi kalau untuk yang double decker berada di atas bagian tengah. Ini menggunakan bangku konfigurasi 22. Oh ya, sebelumnya ini unit ini milik PO Harapan Jaya. Jadi di bagian bawah ini terdapat 8 bangku konfigurasi 22. Nah, sekarang gue udah berada di kelas sleeper dari SR3 double decker ini. Ini desainnya baru ya. Tadinya kalau misalkan sleepernya itu kan yang di bagian depan itu lebih kayak mengkotak dan lebih tertutup. Ini desainnya lebih sedikit terbuka. Positifnya jadi lebih lebih aksesnya itu lebih mudah, terus juga nggak kerasa sempit. Tapi minusnya itu privasinya jadi agak kurang. Nah, kita akan coba untuk tidurnya. Ini untuk tidurnya sih lumayan nyaman. Ini untuk posisi belum rebahnya nih. Mungkin kalau untuk rebahnya ini, nah untuk rebahnya kayak gini, ini sih hitungannya nyaman ya, nyaman banget malah. Terus di atas ini ada lower AC-nya juga di bagian sini. Lalu di sini juga terdapat lower AC juga nih. Ini juga lower AC-nya udah kayak mobil. Di sini juga terdapat lampu baca. Kemudian ada aksen LED-nya, dan ini ada ambient light dari Lega Light yang warnanya bisa berubah-ubah. Di samping sini juga terdapat lampu baca ya. Ini lampu baca, kalau misalkan lampu semua udah mati, kita pengen baca bisa pakai lampu ini ataupun lampu di atas ini. Oke, sekarang sudah berada di deck atas dari SR3 double decker. Untuk yang milik PO Harapan Jaya ini, deck atasnya ini bangkunya eksekutif dengan konfigurasi 22. Kita jalan ke depan yuk. Nah, di depan sini nih ada yang baru. Biasanya orang kalau naik double decker, nah biasanya kan tuh kalau naik double decker suka kepanasan nih, atau nggak silau kalau misalkan pas mataharinya itu ada di depan kita. Tenang aja, sekarang di SR3 double decker ini udah ada tirainya dan otomatis. Tinggal dipencet aja, dia tirainya akan menutup dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir lagi deh kepanasan atau silau gitu, karena udah ada tirainya. Tapi tenang, ada tirai begini, kita tetap masih bisa kok ngeliat keluar, karena di bagian bawah sini nih, dengan kita posisi duduk seperti ini masih bisa melihat ke depan, dan sinar mataharinya tidak menyilaukan mata kita. Oke semuanya, sekarang gue sudah berada di bootnya Tentrem, dan di boot Tentrem ini yang terbaru itu adalah varian Grand Captain. Nah, varian Grand Captain apa? Pokoknya Grand Captain ini hadir di Avante H9 dan H8. Nah, kita akan review yang di Avante H8 aja dulu. Nah, overall kalau misalkan dari eksterior ya, ini tetap sama kayak Avante yang sebelumnya, karena yang beda ini ada di bagian interiornya. Kita akan masuk ke dalam, tapi mungkin agak sedikit ngantri. Oke, untuk varian yang Grand Captain ini mungkin sekilas kalau di karoseri sebelah itu kayak Jetbus UHD ya. Nah, ini tuh, tapi kalau UHD itu tingginya sekitar 4 meteran, ini tingginya hanya 3,9 meter. Begitu kita masuk, di bagian bawah sini, ini adalah ruang kemudinya. Nah, di dalam ruang kemudi ini
terdapat bangku untuk kru kenek. Nah, sini agak keras, nggak usah kita buka. Lalu di dalam sini ada kandang macannya. Mungkin agak gelap ya. Pokoknya di dalam sini ada kandang macannya. Ini menggunakan sasis Volvo B11R. Nah, kita langsung lihat ke kabin penumpangnya yang berada di atas ini. Jadi begitu kita masuk ke dalam, di bagian depan sini terdapat dua kursi penumpang. Nah, dan kursi penumpang ini kelasnya ini kayak kelas sleeper ya. Nah, untuk kursi penumpang di sini ini kelasnya sleeper terdapat dua kursi. Nah, ini enak banget. Ini ada lampunya, tapi ini mati semua lampunya. Jangan bikin merah ini. Dan depan sini ada untuk sun visornya, tapi nggak elektrik nih, cuma di laksana doang yang udah elektrik. Asli di sini nyaman banget. Oke, jadi sekian review kita di Gia City terhadap 3 unit bus baru yang ada di sini, yaitu dari Adiputra ada JetBus 5 series, kemudian dari Laksana ada SR3 double decker, dan di Tentrem ini ada Avante apa namanya tadi? Avante Green Captain. Nah, mungkin sekian video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.